Hai Mitra KPPM Parepare, selamat datang di Ajata Pare Talk episode 2. Di sini saya Zahra Kurotu Ayun dan kita akan berbincang-bincang asik dengan narasumber-narasumber hebat kita. Untuk episode kedua kali ini kita akan membahas mengenai pembiayaan UMI secara lebih dalam. Di sini narasumber pertama kita adalah Bapak Anas dari Bakti Huria dan narasumber kedua kita Ibu Sri Utami. Selamat datang Pak, Bu. Baik, kita langsung saja ke materi utama kita. Yakni saya ke Bapak Anas dulu ya Pak. Kalau boleh tahu ini Bakti Huria itu secara kelembagaannya itu bagaimana ya Pak? Mungkin ada penonton kita yang kurang tahu mengenai Bakti Huria. Oh iya. Bakti Huria itu kelembagaannya berdiri sejak 2003. Terus kami beranggotakan sudah beberapa cabang dan dikelola oleh orang-orang yang berkompetensi lah. Tentunya Bakti Huria juga ini merintis dari konvensional beralih ke Bakti Huria Syariah, dari konvensional beralih ke Bakti Huria Syariah dari 5 tahun yang silam. 2017. Iya, 2017 kami beralih dari Bakti Huria Syariah. Jadi seluruh cabangnya menjadi syariah semua Pak? Iya, betul. Satu namun. Kalau untuk pusatnya itu di mana Pak? Kalau pusatnya di Malenggeri. Malenggeri itu di mana Iya, Pak? pas depan belakang terminal Malenggeri. Nah, itu dia. Makassar. Makassar. Oh, Makassar. Iya. Kalau untuk kantor yang di cabang Parepare itu di mana Pak? Bertepat di Jalan Haji Agus Salim. Nah, itu dia. Nah, kalau untuk debitur, kalau boleh tahu kira-kira sampai sekarang debiturnya sudah berapa Pak? Kalau debitur untuk penyaluran UMI itu kurang lebih 20-an. Itu Nah, untuk dia. area Ajata Pare. Area Ajata Parang saja. Kemudian untuk produk-produk terkait pembiayaan UMI itu ada apa saja Pak? Artinya kalau terkait apakah produk yang lain atau apa maksudnya ini? Kalau yang terkait masalah UMI? Kalau misalnya produk Bakti Huria itu untuk UMI memang hanya ada satu atau ada beberapa produk? Kalau kami khusus untuk di BHS itu tentunya kami cuma memfokuskan satu produk saja untuk UMI dan tidak disandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Dan memang terkhusus untuk kami kelola sendiri. Nah, itu dia. Karena sebelumnya itu sudah ada beberapa produk di Bakti Huria itu seperti pinisi, pegawai negeri sipil, pintas, pinjaman harian tapi singkat, prima, pinjaman untuk masyarakat. Nah, itu dia, sanitasi dan yang lainnya. Itu adalah semua produk dari BHS untuk sekarang ini. Berarti UMI itu masuknya kemana Pak? Kalau UMI itu terkhusus untuk masyarakat yang memang memerlukan tambahan modal, apakah dari usaha macam Mbak ini kan dulunya dia itu penjual catering ya, dan pada saat itu kami tawarin. Nah, tentunya pada saat bersamaan dia mau untuk tambahan modal, dan disitulah kami menginputnya sebagai produk UMI. Nah, begitu dia. Sekarang kita ke Ibu Sri. Untuk sekarang ini usahanya apa ya Bu? Sekarang saya bergerak di bidang makanan jadi. Oh, makanan jadi catering gitu ya. Ya. Itu berarti awalnya emang sudah berdiri terus mengajukan pembiayaan UMI atau dari awal sudah mengajukan pembiayaan UMI? Sebelumnya sudah berdiri, sudah berjalan usahanya, ya. Kemudian, iya. UMI sebagai tambahan modal saja. Iya. Itu usaha utamanya Ibu? Iya. Sebelum mengajukan pembiayaan UMI itu Ibu tahu ada pembiayaan UMI dari mana Bu? Dari teman saya. Oh, dari temannya itu juga itu mengajukan Iya. pembiayaan UMI. Kalau boleh tahu waktu awal mengajukan itu mengajukan berapa Bu? Karena yang pertama bisa diberikan dari KSPPS itu 2 juta, jadi saya ambil dana awal segitu.
2 juta rupiah. Ya, kita kembali ke Pak Anas. Saya kan sempat buka di Google Pak Bakti Huriana itu, kalau komentar pertanyaannya tuh rata-rata syaratnya apa, syarat pengajuan apa gitu kan. Nah itu kalau bisa dijelaskan syarat pengajuan. Kalau untuk syarat pengajuannya itu secara global ya, merata dari undang-undang aturan kami dari BHS tentunya. Pertama itu harus suami istri, lengkap itu suami istri harus pengetahuan suami dan istrinya. Terus yang kedua kartu keluarga, ketiga adalah surat keterangan usaha paling penting, dan betul-betul memang memiliki usaha sejak tahun berdirinya. Terus yang terakhir itu setelah kami sudah analisa dan memang berhak dan kami bisa untuk berikan, kenapa kami langsung proses cepatnya. Itulah persyaratan yang kami ada di BHS Bakti Huriana Syariah. Terkait dari produk finishingnya itu berbeda. Kalau dari finishingnya yang paling pertama adalah rekening korangnya. Itu yang paling penting adalah rekening korang, karena di situ kami berpatokan dari gaji. Apakah dari gaji pokok, gapok, ataukah tunjangan-tunjangan yang lainnya semacam sertifikasi. Nah, itu dia perbedaan antara non-PNS dengan finishingnya. Itu untuk sementara. Nah, untuk membuktikan penjelasannya Pak Anas dulu, persyaratannya seperti itu, Bu. Iya. Nah, selama mengambil pembiayaan UMI itu di prosesnya itu berat atau ringan, Bu? Alhamdulillah ringan. Alhamdulillah. Iya. Nah, lalu untuk UMI itu saya dengar-dengar ada pendampingan. Yeah. Nah, kalau pendampingan dari Bakti Huria itu bentuknya seperti bagaimana, Pak? Kalau pendampingan dari kami itu langsung dari Dinas KPP ya. Begitu dia. Dan ada tim pusat memang dari Jakarta kemarin itu kami dampingi, dan salah satunya mitra kami atau nasabah kami itu pernah didatangi. Begitu ya, interview terkait apa-apa yang diperlukan data dalam hal pertanyaannya. Pendampingannya langsung dari kantor pusatnya, dan itu terjadi secara global di BHS, di Baru pernah, di yang lain tempat-tempat yang lainnya sudah semua. Ibu dulu sempat didatangi atau? Iya. Oh, sempat didatangi. Iya. Itu ditanyai apa saja, Bu, waktu pendampingan? Banyak sih pertanyaannya, cuman yang utama itu apa dana yang diberikan sudah cukup untuk dipakai usaha, terus manfaatnya. Ya. Oh, ini mengajukan pembiayaan UMI sudah berapa kali? Ini yang kedua kali. Ini yang kedua kali. Iya. Pak, kalau misalnya mengajukan lagi, itu syarat-syaratnya masih sama atau tinggal melanjutkan saja? Kalau pula yang kami pakai itu dalam persyaratan untuk top up atau pelanjutan kembali itu kami berlakukan pertama lagi, awal lagi. Berarti mengajukan persyaratan awal. Bukan, dalam artian bukan dari segi kelengkapan berkasnya, cuma dari surveinya. Kalau dari berkasnya sudah terlampir, jelas. Tinggal kami survei ulang kembali, karena yang terjadi terkadang rata-rata kan baru mengajukan, baru kemungkinan besok lusa kan sudah tidak di tempat. Kami yang perlu pantau kembali. Dan untuk persyaratan baru dengan yang lama itu kami anggapnya sebagai baru semua bagi untuk yang disurvei. Tapi kalau masalah pemberkasan itu cuma 1 kali pemberkasan saja. Selama ini kira-kira ada yang terlambat membayar gitu atau enggak, Pak? Kalau untuk sementara ada yang bayar karena atas nama Ibu Misdawati. Nah, itu dia keterlambatannya dengan alasan ada masalah keluarga kemarin. Mau tidak mau tentu dia akan ikut dengan suaminya ke Jawa. Nah, itu tapi kontak person kami selalu masih terjaga dan selalu kami pantau. Nah, itu dia. Berarti kalau misalnya ada keterlambatan gitu, ada sanksinya atau enggak, Pak? Kalau dalam
sekolah kami tidak ada ya istilahnya syariah itu. Palingan kita edukasi dengan pemahaman religius. Tentunya ingatkan iya istilahnya kami itu junjung tinggi namanya koperasi adalah kekeluargaan. Kalaupun mitra terkadang bilang berapa dendaku ini, kami tidak berlakukan sama sekali. Alhamdulillah. Nah, untuk keunggulan dan kelemahan pembiayaan UMI itu apa ya Pak? Kalau saya pribadi, tentu keunggulan UMI itu sangat membantu untuk masyarakat. Artinya dia bisa memenuhi kebutuhan dari pelaku-pelaku UMKM, itu yang pertama. Terus saya dari segi pengalaman, saya mempelajari bahwa produk UMI ini tentunya juga memiliki kekurangan, yang mana itu bahwa ketika ingin lanjut kembali tentunya produk UMI itu kan harus riba itu lunas, baru topak kembali. Nah itu dia. Nah, terkadang mitra kami atau nasabah-nasabah kita itu tentunya baru berjalan 7 kali atau ke 9 kali dan maunya juga ingin top up atau potong. Nah itu dia. Dari kelemahannya itu yang saya perhatikan untuk selama ini untuk pelajari UMI. Yang saya katakan tadi bahwa produk UMI itu kan tidak bisa sistem top up, harus lunas selesai betul baru bisa pengajuan kembali. Nah itu dia. Dan untuk masalah pemberkasannya saya kira tidak ada masalah. Dan dari kelebihannya banyak keunggulannya. Kalau kami dari kerjasama pihak BHS dengan UMI itu sangat terbantu juga dari pihak BHS-nya, karena dan ini kan adalah kebutuhan untuk bantuan ke masyarakat tentunya. Dan salah satu kepercayaan pemerintah dan kami adalah salah satunya koperasi di Sulawesi Selatan yang mendapatkan kepercayaan itu. Yang ketiga, ada pegadaian, ada mati kuliah, ada juga yang ulang. Itu produk UMI yang tersebar di Sulawesi Selatan. Itu untuk sementara. Kalau Ibu Sri pernah mengalami kesulitan itu enggak Bu? Kayak pengen top up tapi masih belum selesai waktunya? Tidak pernah. Iya. Kalau untuk usahanya Bu Sri itu ada peningkatan pas sebelum menggunakan pembiayaan UMI sampai sekarang itu kira-kira sudah ada peningkatan? Alhamdulillah ada. Sudah. Ya. Baik, saya selaku penanggung jawab dari cabang Parepare ini memperkenalkan produk-produk yang ada di BHS tentunya atau Batu Urea Sawaya. Pertama kami berdiri di sejak tahun 2003, tanggal 23 Desember tahun 2003. Suka duka yang kami lalui sehingga koperasi kami bisa bangkit seperti sekarang ini. Dan dikelolanya oleh orang-orang yang kompeten. Nah itu dia. Dan produk-produk yang ada di Batu Urea itu meliputi pertama PDC, pegawai negeri sipil. Yang kedua produk pintar atau produk pertanian. Ketiga adalah pinjaman pintas atau pinjaman harian tapi singkat. Dan ketiga adalah prima terkhusus untuk pelaku UMKM. Dan ini kaitannya juga dengan produk UMI, itu sudah masuk di produk UMKM tentunya. Dan itu kami sangat terbantu dari pihak pemerintah untuk selaku diberikan kepercayaan yang besar-besarnya dalam menjalankan amanah ini. Karena kenapa? Dana ini adalah amanah yang kami harus ambang sampai akhirnya nanti. Terus banyak juga untuk investasi yang ada di Batu Urea ya. Yang pertama adalah Sejaka, simpanan berjangka. Investasi itu tentunya ketika kita untuk hasilnya itu ada 1,1%. Daripada untuk menyimpan dananya di bank, tentu akan terkuras habis. Kalau kurus makin kurus ya. Tapi kalau di Batu Urea Syariah itu tentunya dana awal yang Anda investasikan tidak akan berkurang. Cuma kelebihannya yang harus Anda tunggu. Dan itu sudah tidak tanggung-tanggung bahwa track record kami itu sudah menanjak naik ya untuk masalah investasi. Dan kami itu sudah tidak
ketergantungan dengan pihak ketiga atau dana pihak ketiga, semacam perbankan atau bagaimana. Karena kami sudah besar dari lingkungan masyarakat sendiri, artinya masyarakat Parepare itu sudah yakin dan percaya bahwa menyimpan dana di Batavia itu sudah aman dan amanah. Itu yang sudah tertanam dalam keyakinan masyarakat Parepare. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih masyarakat Parepare, begitupun juga Ade dari Ultra Mikro yang memandu kita sampai sekarang ini dan selalu memantau. Semoga harapan pemerintah tentunya bisa kita wujudkan sesuai dengan harapan kita masing-masing. Terima kasih. Sampai. Oke. Sampai di sini dulu bincang-bincang saya bersama Pak Anas dan Ibu Sri. Mungkin di kesempatan selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Terima kasih atas waktunya Pak Anas, Ibu Sri sudah meluangkan waktu ke KPPN Parepare. Nah, untuk penonton jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen di bawah video kami. Jangan lupa untuk follow semua akun media sosial KPPN Parepare. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.